Wah, teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pacak yang namanya PPX Finder. Alat pacak ini ada di bawah kendaraan. Ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Halo Sobat Daer, ketemu lagi di channel FNF Senin 15 Juni 2006. Apakah Anda sudah ziarah? Ziarah kemana? Kita sapa dulu Cak Dudu. Assalamualaikum Cak Dudu, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan seluruh pemirsa di Indonesia. Apa kabar Cak Jarod pagi hari ini? Alhamdulillah Cak, ini tadi diajak tetangga untuk ziarah ke makam Sunan Ampel Surabaya. Wah terlalu jauh. Katanya banyak hal-hal goib di sana. Tapi kita tidak membahas ziarah itu. Padahal ziarah itu kan sekedar mengingatkan bahwa nanti kita juga akan menuju ke akhirat seperti yang kita ziarah gitu Cak dulu. Betul. Ya, ada apa dengan ziarah ini? Tiba-tiba bicara ziarah ini. Tiba-tiba bicara kuburan. Gimana ceritanya ini? Ini Cak, ini terkait dengan pidato Prabowo, Pak Presiden Prabowo, supaya kita dianggap sopan ya. Waktu di acara Munas HIPMI kan banyak yang disoroti oleh netizen. Satu, terkait dengan penjumlahan 6 ditambah 10 katanya 17. Terus bagaimana mimiknya Pak Prabowo disebut, wah ini kayak mimik orang-orang mak-mak. Yang terakhir ini, Cak, bagaimana Prabowo bilang, nanti kalau saya meninggal dunia akan saya kejar. Itu orang-orang jahat. Akan saya datangi di malam hari. Ini kan seperti orang ziarah itu. Cak. Ya, itu ramai sekali di media sosial maupun di pemberitaan yang lain dan pembicaraan di dunia nyata. Dan banyak sekali yang menyarankan supaya Prabowo mengecek kejiwaannya. Karena pernyataannya, sikapnya, dan juga gerak-geriknya itu agak jauh dari harapan masyarakat atau jauh dari standar sebagai seorang presiden yang harus tampil sempurna. Dimanapun presiden itu harus tampil sempurna, baik ucapan, tindakan, perilaku, mimik, dan lain sebagainya termasuk kebijaksanaannya. Nah, ini yang dipertontonkan oleh Presiden Prabowo ini membuat geram dan membuat kecewa pendukungnya yang tadinya mendukung, yang tadinya mengaku mencoblos Prabowo hari ini menyatakan menyesal karena kami salah memilih pemimpin. Jadi yang dipertontonkan Pak Prabowo itu memang kalau kita lihat memang betul-betul itu tidak layak dilakukan oleh seorang presiden. Bagaimana mungkin presiden bisa menginstruksikan atau mewanti-wanti atau mengingatkan orang yang masih hidup di dunia ini bahwa kalau kalian tidak cinta merah putih, saya akan turun meskipun saya sudah dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Maksudnya kan begini. Jadi Pak Prabowo itu kalau sudah mati, kalau dia akan melihat mau karena mati mungkin persepsinya di atas, turun ke bawah melihat masyarakat Indonesia yang tidak cinta merah putih akan diingatkan. Ada dua hal yang menarik dari pernyataan Pak Prabowo. Pertama, orang sedewasa itu, kabinet itu pasti dia ngomong ke pasukan kabinet dan juga disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, didoktrin oleh hal-hal yang seperti itu, oleh hal-hal goib yang seperti itu yang akhirnya menimbulkan perdebatan. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati kemudian bisa melihat orang yang masih hidup, kemudian mengingatkan orang yang masih hidup itu jangan tidak mencintai merah putih. Kemudian yang kedua, ini ukurannya apa cinta merah putih dan tidak cinta merah putih itu seperti apa ukurannya? Bagaimana memverifikasi, memvalidasi seseorang cinta merah putih dan tidak? Jadi ini absurd sekali apa yang dikatakan Pak Prabowo. Lebih jauh dari itu sebetulnya artinya Pak Prabowo ini ingin menjadi cita-citanya ingin menjadi presiden dunia akhirat. Karena sudah meninggal pun dia masih akan memantau rakyat Indonesia agar cinta merah putih. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, aku lihat tetap saya monitor kalian. Kalau kalian kurang ajar, malam-malam aku turun nyari kau. Jangan main-main kau. Kau melanggar, berkhianat kepada merah putih, aku turun, aku cari kau.
Nah, saudara, itu tadi video bagaimana pidato Prabowo yang bercita-cita. Kalau nanti saya meninggal dunia, akan saya pantau terus orang-orang yang tidak cinta NKRI. Ini Prabowo kayaknya ini sudah menyerah. Menyerah kenapa? Dia di dunia tidak bisa melakukan hal yang dia inginkan. Akhirnya dia apa? Dia bercita-cita jadi presiden yang benar sampean, presiden akhirat. Artinya apa? Prabowo ini sudah dikelilingi banyak orang, seluruh menteri itu satu kabinet, satu truk dimasukkan ke dalam keranjang, parlemen juga dikuasai. Gitu belum bisa menjinakkan kondisi di tanah air. Seperti itu, Cak. Harusnya kan ini dievaluasi. Dia pikir dengan mengkooptasi seluruh tias politika, baik hukum, legislatif maupun eksekutif kooptasi dalam satu kepentingan, dalam satu komando, ternyata kan tidak berhasil. Ya karena ini negara demokrasi, bukan negara kerajaan, bukan negara fasis. Jadi Prabowo lupa bahwa Indonesia ini memang sangat variatif, baik partai politik, agama, latar belakang, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, yang itu mereka bebas untuk mengekspresikan sesuatu. Jadi tidak bisa diseragamkan, sama seperti militer, semua seragam, semua serentak, semua bilang siap, semua bilang tidak. Jadi tidak seperti itu. Politik dikelola bukan dengan cara seperti itu. Kalau seperti itu artinya berarti Pak Prabowo ingin mengadopsi sistem komunis seperti mungkin di Cina, di Korea Utara, dan lain sebagainya. Buat Indonesia tidak mungkin. Karena sudah terbukti dalam 1,5 tahun upaya itu kan tidak terjadi dan justru menimbulkan resistensi-resistensi tidak hanya di dalam kabinet sendiri, tapi juga jelas di luar kabinet para mahasiswa, pengamat politik, dan juga masyarakat umum. Jadi Pak Prabowo sadarlah bahwa, sekali lagi saya bilang, Pak Prabowo mungkin menderita confirmation bias. Jadi bias konfirmasi. Apa yang diberi masukan yang diberikan oleh publik itu tak dianggap. Seluruh kritik yang berasal bukan dari kelompoknya tidak dianggap. Yang terjadi seperti hari ini dan kemungkinan kalau tidak mengubah sikap akan lebih parah dan akan terjadi penolakan yang lebih besar lagi. Dan bukti betapa kasarnya rezim ini terhadap mereka yang kritis itu muncul lagi, Cak. Bagaimana Tio Ardianto, Anda mesti kenal, Sobat Doder. Tio ini kan mantan ketua BEM UGM. Dia menemukan semacam alat pelacak di mobilnya. Ini Cak Dodo, kita lihat videonya si Tio ini, Cak. Ya, betul. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat pelacak yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin gacor, semakin diintimidasi, direpresi, maka semakin cepat hari-hari revolusi. Terima kasih Pak Prabowo. Ya, ini kan berita yang juga mengagetkan kita semua, bagaimana seorang Tio yang tidak punya apa-apa, dalam arti tidak punya kekuatan, tidak punya persenjataan, dan tidak punya massa, dan dia hanya menggunakan pikirannya untuk mengkritik pemerintah, dihadapi dengan cara-cara represif, dengan cara-cara intimidatif, dengan cara-cara dan mengerahkan aparat negara untuk membungkam salah satu anak bangsa yang memiliki cita-cita luhur terhadap perbaikan bangsa ini. Ini kan cara-cara yang tidak sehat dan cara-cara kuno, tentu saja cara-cara naif dan sangat tidak populer, dan itu harus segera dihentikan karena itu bukan contoh negara demokrasi yang baik, bukan contoh pejabat negara yang memperlakukan anak bangsa sebagai masyarakat yang harus dihargai dan harus ditempatkan sebagaimana masyarakat yang lain. Bahwa kritikan harus dibalas, harus dijawab dengan data, fakta, dan juga dengan argumen yang masuk akal, logis, dan bisa diterima masyarakat, bukan dengan cara-cara intimidatif seperti itu. Dan saudara, bukan hanya kali ini Tio mendapat perlakuan seperti itu. Beberapa waktu lalu, ini sekelompok
mahasiswa, dia mengataskan mahasiswa, dia membuka spanduk atau poster menyebutkan bahwa Tio bukan bagian dari aspirasi UGM. Ini lucu, orang secerdas Tio tidak diakui oleh rekan-rekan sendiri. Jadi pertanyaan besar, ada apa sebenarnya dengan rejim ini? Cak Doro katanya punya bukti lagi bagaimana Tio diintimidasi oleh para para pejabat tinggi di negeri ini. Cak Doro. Ya, itu sekali lagi, itu bagaimana rezim ini panik menghadapi kritikan masyarakat. Bahwa ini adalah hak masyarakat yang memiliki kesamaan dengan para pejabat juga ingin membuat negara ini lebih bagus. Hanya saja bedanya kalau masyarakat kan tidak dibiayai APBN. Kalian yang duduk di kekuasaan kan dibiayai APBN dengan fasilitas yang aduhai. Jadi bedanya kan kalian berada di kekuasaan, Tio berada di luar kekuasaan. Jangan baper, jangan berlebihan, dan jangan tersinggung. Karena itu memang hak masyarakat yang dilindungi undang-undang. Tio tidak hanya, jadi yang saya bilang rejim mengalami kewalahan, bagaimana lagi mengatasi kritikan masyarakat, tidak hanya Tio ya. Nah, mereka rezim ini menggunakan berbagai cara. Pertama, dulu pernah sebelum belum lama ini, sebagaimana pengakuan Tio sendiri, dia ditawarin uang miliaran rupiah untuk mingkem, untuk tidak bicara, untuk berhenti, untuk tidur nyenyak. Kemungkinan seperti itu, Tio tidak mau. Kemudian digunakan cara lagi para sekeliling presiden dan para loyalis presiden untuk speak up, untuk membunuh karakter Tio, bahwa Tio anak yang tidak ngerti apa-apa, yang baru sebagai mantan ketua BEM, tapi ngomongnya sudah lebih jago dari pakar ekonomi. Dan itu disampaikan oleh circle-nya presiden. Yang ketiga, yaitu mobilnya dipasangi alat pelacak, supaya kemanapun Tio pergi bisa ditentukan arahnya dan mungkin bisa diciduk dan lain sebagainya. Ada hal yang tidak disinggung oleh rezim ini. Jawab aja semua kritikan Tio dengan data, dengan fakta, dengan elegan, dengan bijaksana, dan dengan tenang gitu loh. Tidak harus panik, tidak harus reaktif, dan tidak harus juga dengan menawarkan sesuatu atau lagi menekan-nekan untuk diam, untuk tidak berbicara. Jadi ada yang keliru nih dari cara pengelolaan negara ini. Ini ketika terjadi beberapa waktu lalu rame kritikan terhadap rejim pemerintahan Prabowo sama Gibran. Itu kan beberapa orang yang kritis juga diintimidasi, dilempari apa semacam kepala babi atau bangkai ayam, tikus, semuanya mengarah kepada satu hal, bahwa pelakunya adalah mereka yang panas dikritik oleh para kritikus atau orang-orang yang sebenarnya cinta kepada negeri ini. Cak Dodo, silakan, ini Senin-Senin, kasih petua kepada siapa saja, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita semua prihatin dan mungkin bertanya-tanya dalam hati. Dua presiden berturut-turut itu dicap, yang Pak Jokowi dicap sebagai presiden dungu oleh Rocky Gerung. Nah, sekarang ini ada plesetan namanya Prabodoh. Tapi dan disampaikan oleh Tio, tapi Tio tidak mengarah kepada Presiden Prabowo, dia hanya menggunakan istilah Prabodoh. Jadi untuk mendeskripsikan sebagai kucing buluk yang sakit-sakitan, sebagai Prabodoh. Jadi tapi gini, kita prihatin memiliki dua presiden yang diolok-olok oleh rakyatnya sendiri. Seharusnya ketika rakyat mengolok-olok presiden sebelumnya harus menjadi evaluasi. Kemudian dari evaluasi itu dilihat apakah responnya itu negatif atau positif. Kalau masih negatif, perbaiki lagi. Bukan dengan melakukan perlawanan, bukan berhadapan-hadapan, dan bukan menyerang kepada yang melakukan olok-olok itu. Harus diperbaiki, introspeksi diri, dan kemudian berubah diri. Sekarang terjadi juga pada presiden berikutnya dengan istilah Prabodoh yang tidak ditujukan kepada Prabowo, tapi kalimat itu muncul dari Tio Ardianto yang kemudian juga mengundang reaksi dan pernyataan dari orang-orang dekat Prabowo seperti Hasan Nasbi. Malah kemudian ada wakil menteri
Pemuda dan Olahraga Adiasa Daud yang kemudian mengucapkan istighfar berkali-kali. Seorang Tio menyebut presiden sebagai Prabowo dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat dari utuh dari pernyataan Tio, dia kan sudah menceritakan bahwa itu hanya perumpamaan, tidak secara langsung menyebut Presiden Prabowo. Nah, yang Hasan Nasbi itu justru dia melakukan adu domba ketika Tio memplesetkan SPBG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Jadi saking keselnya program BGN MBG ini tidak direspon dengan baik, akhirnya kan Tio mengeluarkan istilah-istilah yang bisa menyentil, yang bisa mengundang perhatian rezim. Satunya adalah MBG, maling berkedok gizi, dan satu lagi SPBG, Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Dan apa yang disampaikan Tio kan terbukti pada 2 Juni, ternyata koruptor paling wahid terjadi di BGN adalah ketua BGN, itu kepala BGN dan 2 wakilnya itu sendiri. Kalau itu sudah dibuktikan dengan kenyataan dan juga masih berkilah, artinya dengan rezim merasa paling benar, tidak mau mendengarkan kritikan. Kan itu yang terjadi. Kalau menyangkut soal istilah Prabowo, barangkali bisa saya bantu Cak Edo. Masih ingat dengan sejarawan ekonomi dari Italia, terkenal, meninggal tahun 2010. Cak. Ini dia menyebutkan ada 3 kriteria tentang manusia. 1, manusia bandit. Siapa bandit? Bandit itu ada orang yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Manusia bodoh, lah ini manusia bodoh, ini merugikan diri sendiri dan orang lain. Manusia pintar, ini orang yang perilakunya menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaannya, selama Pak Prabowo menjabat, adakah kriteria, termasuk kriteria mana nih? Kalau saya menyebutnya adalah kriteria bodoh. Kenapa? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Bukan begitu, Cak Dodo? Ya, kita beri kesempatan kepada netizen untuk memberi komentar. Pilih yang mana? 1, 2, 3. Sahabat Dader, matur nuwun, terima kasih Anda kembali menemani kami berdua. Terima kasih, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness.